Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan mengadakan obrolan-obrolan seputar agama ya, diskusi-diskusi lintas agama maupun internal dalam agama juga kita diskusikan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mengangkat isu-isu yang sedang hangat ya. Apa saja yang teman-teman mau bahas boleh. Kita ngobrol-ngobrol saja. Saya temani malam Anda untuk ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Silahkan ya kalau kalian ingin mengajukan permintaan. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui ya, kadang-kadang obrolan agama ini menjadi obrolan yang sensitif. Bahkan orang beragama itu kelakuannya bisa lebih daripada binatang. Iya, betul. Itu betul teman-teman, betul. Betapa banyaknya korban berjatuhan, betapa banyaknya nyawa melayang itu hanya karena beda paham agama. Itu terjadi sampai sekarang. Dan manusia-manusia seperti itu adalah manusia-manusia biadab. Ya, betul. Jangan Anda kira ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda beda pandangan ya soal ya misalnya dalam hal-hal di luar agama lah ya. Mungkin hanya congor saja yang beradu begitu. Tapi kalau beda pandangan soal agama, itu orang bisa menjadi seperti binatang. Fakta. Fakta teman-teman. Ya. Coba kalian lihat Timur Tengah. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Apa yang terjadi di Pakistan, Afghanistan, ya? Kalian tahu yang terjadi itu karena berbeda agama, berbeda pandangan dan mereka bunuh-membunuh, bantai-membantai. Dan teman-teman, kalian jangan hanya melihat mereka saja. Kita juga harus melihat di dalam internal kekristenan. Banyak nggak orang Kristen gara-gara beda pandangan agama, mereka berkelakuan, bertabiat seperti iblis? Ada. Ya. Nah, makanya teman-teman, kalau Anda betul-betul mendalami agama, Anda betul-betul mengerti apa yang diajarkan dalam Alkitab, Anda tidak akan berlaku demikian. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebentar ya. Itu suara apa sih? Oh, air di samping. Air. Oke, teman-teman sekalian ya, selama kita berdiskusi ya, membahas agama ini teman-teman, kalian adalah saksi daripada semuanya ini ya. Bagaimana ketika seseorang itu tidak bisa berargumen, bagaimana ketika seseorang itu kalah dalam berdebat, mereka menjadi kesetanan dan mereka menjadi orang yang lebih jahat daripada orang yang tidak beragama seperti itu. Ada banyak dan sampai hari ini itu masih terjadi, teman-teman, masih terjadi. Nah, disinilah tempatnya, forumnya kita beradu pendapat, disinilah forumnya kita untuk berdebat, ya, mengasah kemampuan kita, mengasah pengetahuan kita, pemahaman kita sebenarnya tentang agama. Baik ya, silakan ya. Kita melihat fenomena yang terjadi selama ini ya, yang Islam ngetawain orang sembah patung, ya kan? Ya enggak? Kemudian yang nyembah patung ngetawain orang Islam nyembah Ka'bah, begitu kan? Terus sang penyembah patung dan orang Islam ngetawain orang sembah berhala sembah begitu. Itu sama, mereka saling menertawakan. Oke, baik ya. Jadi silakan. Bagi kalian-kalian yang termasuk diantaranya boleh ya, kita diskusi dengan baik, silahkan ya. Oke, kita mulai diskusi dengan sebentar. Kita kasih naik, ada Melani. Melani sudah hilang. Oh, masih ada Melani. Selamat malam, Saudari Melani. Halo Melani. Oke, baik, Melani nampaknya dia tidak bisa berbicara, kita turunkan saja ya. Dilarang kerja.
Nggak usah kejam begitulah ya, nggak usah kejam, nggak usah setruk, nggak usah stres, tenang saja. Nah, naik diskusi yang kita bahas itu tentang agama, nggak usah bahas yang lainnya, nggak usah kamu bahas ukuran sendal. Setelah ukuran sendal, kamu bahas lagi mengenai kompor, mengenai apa rumah. Bilang saja kamu nggak sanggup gitu loh. Kamu nggak sanggup membahas agama karena pengetahuanmu nol gitu aja bilang. Makanya saya mau membahas yang lain bang. Saya mau bahas sendal. Rudi Iskariot. Yang kayak begitu udah kenyang saya, udah kenyang. Saya itu teman-teman berdebat itu sudah kurang lebih sekarang udah 14 ya, nanti 13 tahun terus. Bang, kok 13 tahun terus? Yang saya lakukan itu perdebatan-perdebatan seperti ini itu udah 14 tahun. Yang kayak begitu mah kecil. Kecil. Aduh. Kan sudah saya bilang begini loh, kalau misalnya kalian itu nggak mampu lagi mendebat saya, tidak mampu lagi berargumen dengan saya, rame-rame kalian pergi ke Mabes Polri, udah dibilang. Khusus di Mabes Polri itu kalian bikin laporan di sana, pasti di sana nama saya ada, semua pasti ada. Kok repot sih kalian? Kan udah saya bilang, datang ke Mabes Polri, bilang, Pak, saya kalah debat. Tuh. Gimana? Herman saya udah disuruh ke Mabes Polri, masih aja kamu rumahmu di sini, rumahmu di sini. Itu bahasan-bahasan begitu sudah basi. Gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Republik Entok. Nah, Republik Entok. Ya, silakan Republik Entok. Kumaha damang kabarna? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan nyalakan kamera. Nah, gitu. Anda kemana ini pakai helm ini? Kemana Anda pakai helm? Lagi healing. Bang, selama ini Abang kan sudah lihat saya debat, diskusi segala macam. Betul? Betul. Oke. Saya itu pengen bilang begini loh. Coba ada nggak selama saya berdebat itu, saya itu melakukan hal-hal satu fitnah. Fitnah itu dalam pengertian begini. Misalnya Muhammad saya fitnah sebagai tukang jual bakso. Ya kan? Nggak ada itu. Nggak pernah. Saya itu selalu mengatakan sesuai dengan data. Begitu. Terus misalnya apalagi ada nggak orang sembah patung Maria? Saya buktikan ada. Ada. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda begini. Selama berdebat dengan saya, kenapa orang-orang itu tidak bisa melawan argumen saya lalu membahas yang lain-lain? Contoh. Karena tidak mampu kita melawan Edis, maka kita buka Sapa Sendal Pink. Satu. Terus yang kedua, karena kita tidak bisa melawan Edis, kita buka di mana rumah apologet. Kenapa itu terjadi? Silakan. Ya masalah pelaporan itu mah hak warga. Hak warga. Tapi masalah ini coba. Substansi. Masalah substansi perdebatan, apa yang mau Anda bantah dari statement saya? Silakan. Masalah menyembah saja sih, Bang. Kan menyembah. Kata menyembah itu, kalau berbicara tentang ketuhanan,
Ya. Jangan bilang ketuhanan dulu, repot Berarti itu nanti. wujud. Gini loh, Kalau berbicara menyembah gambar itu kan sebentar, tenang. Menyembah itu kan kata kerja, betul nggak? ya, Itu bisa nggak dilakukan kepada apapun? Bisa dilakukan kepada Tuhan, bisa dilakukan kepada pohon, bisa dilakukan kepada apapun, betul nggak? bisa. Nah, Bahkan pertanyaan ada saya yang sekarang, dikatakan sembah sungkem dalam tradisi Jawa itu kepada orang tua. memang ada di dalam Alkitab Iya. penyembahan kepada manusia, begini kepada manusia, itu lumrah dan itu nggak dilarang dalam Alkitab. Makanya banyak orang itu nggak baca Alkitabnya. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Satu, Bom, dua, siapa lagi? RK, tiga, siapa lagi? Robert, ya si Nabi Mukundo, empat. Banyak mereka itu banyak. Yang kerjanya tiap hari dugem, ngerokok, pegang-pegang paha istri orang. Saya cuma mau bilang begini, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali di situ ketemu Daud, si Mephiboset menyembah, ya, Yakub juga begitu menyembah Esau, abangnya, banyak seperti itu, dan itu lumrah begitu loh, ya, itu memberikan rasa respect, memberikan rasa terima kasih, memberikan rasa hormat, itu artinya. Dan itu tidak boleh dilakukan kepada patung di dalam Alkitab. Kalau kepada manusia nggak ada itu larangan itu. Kalau kalian bisa tunjuk dalam Alkitab, jangan kau sembah manusia, saya terjun dari Monas. Nggak apa-apa. Penyembahan sungkem sujud kepada orang tua di dalam Alkitab tuh banyak. Banyak. Ketika Abraham ingin memberkati anak datang kepada orang tuanya, dia sungkem di depan bapaknya, kemudian bapaknya tumpang tangan memberkati. Banyak dalam Alkitab, banyak. Masalahnya orang-orang kan nggak pernah baca Alkitab, yang didengerin cuman Nah, di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah penyembahan kepada benda-benda mati. Nah, kalau itu nggak boleh. Udah tahu benda mati kok malah Nah, sekarang sebentar. Ini kesimpulannya nih. Sekarang saya tanya kepada Anda, patung Maria benda mati nggak? Mati. Hajar Aswad benda mati nggak? Ka'bah benda mati, Hajar Aswad benda mati. Ya, kenapa kalian sembah-sembah itu? Apa bedanya dengan ini? Nggak ada bedanya dengan ini, sama. Kembar. Di mana bedanya? Ka'bah diinjak-injak aja, nggak ada yang protes tuh umat Islam sedunia itu. Ka'bah diinjak tuh, diinjak lagi pasang visual ya. Iya, makanya saya bilang petugas, sudah tahu benda mati. Tapi nggak tahu tuh kalau patung Maria diinjak tuh ada yang protes nggak? Ada yang mati. Kalau Ka'bah nggak bang, Ka'bah ada yang mati. Injak tuh, naik ke atas. Ada yang mati dipukulin, ada yang mati dipukulin gara-gara dia menginjak atau memecahkan, merusak patung Maria. Kalau Ka'bah diinjak-injak itu saya pernah ngeliat tuh di TV ya, diinjak-injak tuh. Lagi masang itu bukan diinjak-injak. Itu yang bukan diinjak. Orang kakinya di atas itu Ka'bah, di atas Ka'bah nggak ada yang protes sedunia. Itu menginjak itu dengan sengaja ingin diinjak-injak, maksudnya supaya berarti kembali lagi ke niat kan. Ketika dia naik ke atas itu, dia mau ganti kainnya itu. Gimana? Nah, berarti tergantung niat ya, tergantung niat. Oke, sekarang begini, pertanyaan saya begini kepada Anda. Betul atau tidak bahwasanya yang di atas menghormati patung, yang di bawah menghormati Hajar Aswad? Betul. Iya sudah, kalian ini berarti orang-orang yang mengkultuskan dan menghormati benda-benda mati. Setuju? Nggak jauh beda kok dengan orang yang menghormati keris, menghormati keris, mengkultuskan apa, sama, kalian tuh sama gitu loh, sama kalian itu. Cuman masalahnya, cuman masalahnya itu begini, kenapa kalian itu kok saling mengejek? Udah tahu kalian sama kok saling ngejek? Gimana? Ya udah sama, cuman gini aja sih. Ada pertanyaan saya bang. Silakan. Karena berbicaranya masalah penyembahan. Coba definisi syarat untuk menyembah itu apa? Baik, yang dimaksud syaratnya penyembahan. Apa? Abang menyembah nih, contoh abang menyembah kepada Tuhan atau kepada siapalah, saya nggak tahu.
Syarat penyembahan itu syarat adalah sahnya dia menyembah itu harus dengan baik, apa? baik. Artinya syaratnya apa saja sih yang dikatakan Baik, menyembah? terima Karena kasih. Pertanyaan yang kita bagus. lihat itu gambar kan cuman sujud, nggak tahu tuh lagi apalagi nyembah, apalagi enggak. Ini mah fokus Ya, saja kepada sujud itu menyembah. bahasa Arab. Sujud itu bahasa Arab. Kita orang Indonesia, kita Udah punya syarat menyembah bahasa. apa? Nah, itu bagus. Jadi menyembah adalah suatu postur atau gerakan badan yang ditujukan kepada sesuatu dengan membungkuk, ya, entah itu membungkuk setengah, membungkuk sampai jidatnya ke tanah dan lain sebagainya, dengan maksud memberikan rasa penghormatan kepada apa yang disujuti itu. Itu menyembah itu kayak begitu. Dan itu dilarang dilakukan kepada benda-benda mati dalam Alkitab. Tapi kepada orang itu nggak apa-apa. Kepada raja apalagi nggak apa-apa. Kepada orang tua nggak apa-apa dalam Alkitab. Saya tunjukkan sekarung ayatnya ada. Begitu. Oke, itu dalam artian bentuk penyembahan kepada orang, pada ini. Nah, ini saya definisikan penyembahan terhadap Tuhan. Syaratnya apa gitu? Ya seperti itu. Penyembahan. Kalau kalian orang Muslim kan Tuhannya tidak pernah kelihatan, ya kan? Jadi ya cuma sembah-sembah nggak tahu nih, karena nggak ada wujudnya. Nih, baru Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, ya, daging dan tulang sama seperti kita, ya, tubuh seperti itu jasmania, orang menyembahnya, begitu. Udah saya ngomong. Dan itu dilakukan nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kenapa kalian memberikan sujud begitu, memposisikan badan kalian, membungkuk diri kalian, bahkan sampai ke tanah, kepada benda-benda mati. Apa bedanya kalian dengan yang di bawah ini? Coba nih saya balikin dulu badan saya. Sama kok kalian yang dengan yang di bawah itu sama. Coba. Udah, kenapa? itu jangan dibahas lagi, udah. Ini fokus kita penyembahan terhadap Tuhan. Saya lah gantian ngomong atuh. Silakan. Abang mulu. Ya gini, oke, tadi abang mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam tidak ada wujudnya. Kunci ya bang, itu kata-kata abang. Oke, klik, kita kunci. Penyembahan itu artinya apa yang diucapkan, baik itu doa maupun pujian, ada ucapan-ucapannya. Mungkin di dalam Islam ada, di dalam Kristen juga ada. Itu ciri penyembahan. Pertama ucapannya, lalu masuk ke dalam pikirannya, gitu. Lalu pembenaran dalam hati. Jadi 3 aspek penyembahan terhadap Tuhan itu, ucapannya tidak terlepas, istilahnya. Kita dari bukan doa lagi dan bahas puji. penyembahan. Nah ini, makanya Anda ini salah alamat loh. Yang Ya kita udah, bahas abang ini, kita- kalian ini itu yang kita- menyembah benda mati. Tapi Tadi kalian kan tuh nggak kita- ngaku gitu loh. Kamu nggak ngaku kalau kamu tuh nyembah benda mati. Kalau ada orang sujud begini kepada pohon, kamu dengan cepat mengatakan, penyembah pohon. Tapi Tadi kalau kan pohonnya abang diganti, bilang sebentar. menghormati, Kalau saya pohonnya sudah- diganti Ka'bah, tidak. Kalau pohonnya diganti patung Maria, beda. Saya belum kelar ngomong, udah dijauh, udah di Dasar. udah gini bang, masalah penyembah. Coba kita jujur dulu. Gini bang, kita jujur bang, aja ya. Bang, maaf nih. Modal utama kita diskusi itu adalah kejujuran. Gini, kalau ada orang begini kepada patung Hanoman, kalian langsung bilang penyembah patung Hanoman. Tapi kalau patung Hanomannya diganti Ka'bah, itu beda, lain. Itu bukan menyembah. Tidak. Kalau patung Hanomannya diganti apa? Patung Maria, bukan. Tadi kan sudah sepakat. Itu Bang. bukan Abang menyembah. mengatakan bahwa penyembahan itu Dasar bentuk para penghormatan. penyembah Saya sudah sepakat. berhala. Saya Udah ngomong, lagi Bang, nih. ganti. Saya Ganti cuma saya ngomong, ikutilah Tuhan Yesus. Gini, Bang, saya dikatakan melihat Tuhan gambar Yesus? Yesus, maka Yesus itu Tuhan, maka di pikiran saya akan ada wujud gambar itu. Nah, itu Ya, kami pemberhalaan tidak yang melakukan lebih parah itu. Ketika Masalahnya pemberhalaan dalam kami pikiran, ketika menyebut tidak Tuhan melakukan hanya gambar, itu. hanya patung. Itulah pemberhalaan, Bang. Makanya Nah, iya, betul. kerusakan Saya Kristen, setuju kerusakan denganmu. Abang. Saya Ketika menyebut setuju. Yesus, pasti Saya pikiran setuju. Abang itu akan ada Saya wujud yang setuju. namanya gambar, bukan Betul. patung, bukan Saya gambar. setuju. Saya Hina setuju. itu, Bang. Tapi saya sholat tidak pernah saya mewujudkan Ka'bah. Ya itu kamu ngomongnya bedanya, Bang. sama ini. Yang Kamu lebih parah ngomongnya itu sama ketika yang ini loh, pikiran ini. dan hati mewujudkan itu gambar, lalu disangka itu adalah Tuhan. Ngamuk dia. Prasangka
bang terhadap penghinaan gambar itu. Woi, mantap, penyembah gambar dalam pikiran itu lebih berbahaya. Ya Itu saya bang, itu rusaknya. ngomong sama mereka ini Makanya penyembah Islam gambar. melarang pemberhalaan, melarang wujudkan gambar Allah Muhammad. Gitu supaya Iya. pikiran kita tidak terkontaminasi Anda itu oleh ngomongnya gambar. sama yang di Masa atas Yesus ini orang bukan Eropa? sama Masa ada saya. Yesus orang Afrika? Entok. Kalau saya nyebut Yesus pasti rambutnya gondrong gitu kan ini. Nah, Iya itu ngomong pikiran sama yang di saya. atas ini entok, yang di atas Itu yang ini loh. oh, itu bang rusaknya pikiran. Jangan merusak pikiran hanya karena wujud gambar lalu menuhankan wujud gambar itu dalam pikiran. Betul, Itu yang setuju. paling parah bang. Ketika Setuju. berbicara Yesus hilangkan Setuju. wujud itu. Setuju Bisa saya nggak, dengan Bang, menghilangkan Anda. wujud itu? Kenapa itu Tapi yang disepakati? melakukan itu jadi bukan jadi gambar saya. Tuhan gitu. Itu yang rusak bang. Makanya Islam yang melarang melakukan itu mewujudkan bukan Allah, saya. melarang mewujudkan Muhammad itu supaya kita pikiran itu tidak terkontaminasi. Oke. Itu bang. Abang hilangkan Makanya saya wujud bilang itu kan, tuh ketika abang ngomong Yesus, ya yakin di pikiran abang pasti gambar yang cuma diciptakan oleh manusia. Oke. Itu bang. Makanya Terima saya kasih. bilang, wassalam. Weh. jangan lari. Enggak lari bang. Orang abang pasti saya aja nyebut Yesus gambar Oke, di pikiran baik. saya. Saya aja nyebut Yesus di pikiran saya patung. Itu Baik. bukan Tuhan. Itu gara-gara oleh manusia. RK. Berarti ketika kita beribadah pada Tuhan Yesus, Nah. maka pikiran kita sudah Nah. memberhalakan gambar dan patung. Itu nggak bisa Oke, lepas bang. baik. Walaupun saya di Betul. sini nih, itu kan tetap aja di pikiran saya. Yang pernah dilihat Setuju. itu gambar. Setuju bang? Setuju. Berarti setuju, orang Kristen setuju. yang mengatakan Yesus lalu di pikirannya ada gambar itu sesat. Baik, baik. Itu sesat bang. Saya balik dulu kamera Itu saya. Oke, mantap. Saya balik dulu kamera saya. Jadi bang, ini yang saya bilang ya, ini yang saya bilang. Anda Udah sesat bang, menyerang. udah sesat bang. Saya nyebut Yesus, saya nggak bisa Tenang, menghilangkan gambar itu tuh. Saya sesat. tenang, Saya sesat. tenang, Saya nyebut tenang. Yesus, pasti gambar itu ada, pasti patung itu ada di Ya pikiran betul, saya. baik. Saya takut sesat ketika nyebut Baik. Tuhan Yesus. Nah Oke, baik. itu tuh saya gambar Tenang. itu yang menyesatkan saya nih. Gambar ini yang menyesatkan Sudah saya. bisa gantian? Gambar ini yang menyesatkan dalam pikiran Sudah saya. bisa gantian? Walaupun saya nggak ngelihat tuh gambar itu tetap ada di pikiran saya. Oke, sudah bisa Gitu. gantian belum? Udah sesat ah. Oke, baik. Udah sesat. Jadi begini. Yang nyebut Yesus lalu gambar ini muncul dalam pikiran, itulah kesesatan nyata. Oke. Udah bisa saya ngomong? Wassalam. Udah bisa saya ngomong? Menang kita. Menang. Lari. Udah bisa saya ngomong Udah, belum? Enggak Nah, lari. silakan enggak. nyalakan Kita kameramu. Cuma aja dialog. Kameramu nyalakan dulu. Kameramu nyalakan dulu. Nah, itu Bang, bagaimana cara menghilangkan supaya umat Kristen itu Iya, tidak di kameramu dalam mana? pikirannya. Kameramu nyalakan dulu. Tahu nih gimana nih kamera? Oke, saya cuma mau bilang begini, Entok dengerin Gimana, saya ya. Bang, tuh ngilangin itu Bang. Saya Oke. aja kalau ngomong Yesus. Sudah bisa pasti saya itu ngomong, gambar Entok? itu. Sudah bisa saya ngomong? Nggak usah kepanasan, tenang. Sudah bisa saya ngomong? Enggak kepanasan, emang gaya saya gini. Oke, baik, Enjoy saya ngomong aja, ya. enjoy. Jadi begini, Entok. Nah, itu gambar Berapa itu, Bang, banyak? rusak banget pikiran tuh. Aduh. Boleh nggak saya ngomong, Entok? Boleh saya ngomong? Boleh? Karena saya udah merem itu gambar ada aja di pikiran Oke, saya. baik. Udah baik. merem. Baik. Ya, itu Tuhan. Jadi berapa Kenapa itu orang kotor? teman-teman yang tersesatkan gara-gara gambar-gambar? Ya mudah-mudahan jadi pencerahan. Berapa bagi banyak? mereka Berapa yang- banyak? Aduh, si Entok nih ngomong terus. Kamu dibawa dulu, Entok. Dibawa dulu. Nanti kamu datang lagi ke sini. Baik. Berapa banyak orang Kristen mengira ini Yesus? Saya ngomong aja. Berapa banyak orang Kristen ketika ketemu gambar ini? Yesus. Ini seorang aktor asal Australia. Namanya Jim Caviezel apa gitu. Tapi ini dibilang Yesus. Ini gara-gara Rokok Kudus dan teman-teman itu. Gara-gara mereka. Makanya saya bilang mereka ini gara-gara mereka lah orang-orang seperti Entok tadi akhirnya jadi menuduh Kristen sembah gambar. Iya, berapa banyak? Nih, berapa banyak kalian yang mengatakan, nih, berapa banyak orang Kristen ada fotonya begini? Loh, iya. Berapa banyak ada orang Kristen majang foto begini di rumahnya? Yesus, Yesus katanya. Ini seorang artis namanya Jim Caviezel, orang Australia. Landi ini disembah-sembah ini sama RK ini. Kalau nggak saya kasih tahu udah disembah sama dia. Tuhan Yesus katanya. Lu banyak seperti itu, makanya saya luruskan.
Nuh, katanya Edis menghujat Yesus kan. Lihat nih, ketika saya bilang begini banyak tuh Edis menghujat Yesus. Coba. Parah. Nih, saya kasih tunjuk ya. Ini asli orangnya itu. Dia main film itu bukan sekali 2 kali. Gimana? Berapa banyak orang yang mengira nih. Ini, saya kasih tunjuk ya. Nih, Jim Caviezel. Ini orang aslinya nih, seorang aktor nih. Asal orang India. Ini yang kamu sembah-sembah, yang RK sembah-sembah, ini langsung dipajang di gerejanya RK nanti. Yesus katanya. Padahal itu seorang aktor pemeran film. Aduh. Berapa banyak orang seperti itu, teman-teman? Bengaknya setengah mati gara-gara diajarin bahwa itu foto Yesus. Ini loh Jim Caviezel nih, kelahirannya ada 57 tahun, lahir 2 September 1968. Orang Australia. Aduh, film yang dibintangi dia itu banyak. Ada ini Dark Horse, banyak tuh film-film yang dibintangi dia. Aduh, gimana kamu itu? Apa kamu kira dia cuma main satu film itu? Nih foto aslinya nih. Nanti kau bilang nih Yesus gitu lagi nih. Banyak nih moviesnya nih, lihat moviesnya tuh. Ada banyak moviesnya, banyak tuh. Nih, Person of Interest, banyak nih. Sound of Freedom, banyak nih. Film-filmnya, The Passion of the Christ nih. Banyak, film-filmnya banyak. Aduh, gimana? Makanya tadi ketika saya kasih gambar ini, teman-teman nih. Itu foto Yesus nih. Itu foto Yesus, teman, foto Yesus. Itu foto Yesus, teman-teman. Astaga. Coba teman-teman, pernah nggak kalian lihat foto ini dipajang di rumah-rumah? Pernah? Kalian lihat foto ini pernah dipajang di rumah-rumah? Pernah, ada. Saya pernah lihat langsung. Dipajang di rumahnya, ditaruh di tempat tinggi, katanya itu Tuhan Yesus katanya. Berat, saudara-saudara. Memang. Ayo silakan diskusi dengan saya. Kita ini di sini diskusi yang bagus berdasarkan data, ya. Ayo silakan. Mari naik ke sini dan berdebat dengan saya. Silakan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Erwan Febri. Erwan Febri naik lagi nih. Gimana Bang Erwan? Silakan nyalakan kamera Anda. Dibantu kameranya. Boleh, saya bantu Bang Erwan ya. Ini salah satu umat yang dia tidak mau menyembah patung ya. Gimana kabar Bang? Baik. Gara-gara waktu live-nya si RK, menulis sesama penyembah patung dari batu dilarang mengucap penyembah patung. Awas kok jangan gitu. Ya, gimana menurut Abang Erwan, kenapa masih banyak orang yang membela-bela penyembahan kepada patung? Padahal itu nggak pernah sama sekali diajarkan dalam Alkitab, bahkan dilarang. Silakan. Kebetulan aja ya. Kebetulan aja itu. Dalam keluarga saya dari kecil itu. Memang ada patung. Terus foto lukisan itu ada, tapi enggak gimana ya? Enggak begitu langsung biasa. Makasih Bang Jo, makasih. Itu. Apalagi orang bukan, tua saya. Maksud saya gini, Bang Erwan. Menurut Anda nih, kenapa sih mereka mati-matian gitu membela-bela penyembahan kepada patung seperti yang digambar ini? Waduh, ya apa ya? Mungkin apa yang rusak di dalam pikiran mereka menurut Anda? Karena mereka masih mengatakan, katanya difitnah. Ini sebentar ya. Mereka memfitnah dengan keji, katanya ini adalah tabut Tuhan yang dibuat oleh Musa nih.
Bayangkan, kok bisa gitu loh, tabut Tuhan itu bentuk kotak begitu, kotak diusung. Ini orang ini loh, bentuknya ini orang. Dan saya yakin ini bukan Bunda Maria yang saya kasihi. Masa Bunda Maria saya yang kita cintai dibikin bonekanya macam kuntilanak begini coba. Astaga. Gimana coba menurut Anda apa yang terjadi? Kalau ya apa ya, mungkin udah ya gimana ya, ya bukannya ya sudah. Pokoknya kalau selama saya baca kitab enggak ada itu. Bunda Maria juga enggak nyuruh untuk menyembah-buatkan patung gitu-gitu. Sampai 12 rasulnya juga enggak pernah ada. Enggak ada yang iya. Bahkan saya itu pernah nulis ya, Mas Edis. Tentang apa sesama penyembah patung gitu. Terus kan banyak yang komen. Terus saya nulis lagi di medsos itu. Tuhan, apa sih agamamu? Wah, banyak yang komen. Yang ngomong abu tak jawab, apa udah pernah ketemu? Menurut ini gini. Ya, tapi kita biar nggak fokus melebar kemana-mana, Bang Erwan. Apa yang terjadi menurut Anda kepada orang-orang seperti Rokok Kudus, Bom Bom, Rudi, dan teman-teman ini? Apa yang terjadi ketika mereka itu membela-bela penyembahan kepada boneka-boneka, patung-patung semacam ini? Gak bisa ngomong, mungkin udah, ya apa ya? Apakah karena duitnya kenceng atau bagaimana? Buktinya saya itu lihat postingannya, videonya Bambang Nurseno juga enggak gini. Enggak. Cuman saya itu untuk mengikuti mereka kayak RK gitu. Penjelasannya itu bukan penjelasan orang embokan yang mudah dicerna. Kayak Edison kan saya rasa bahasa jalanan lah. Jadi orang denger itu enggak bosan, bahkan nangkepnya itu memori cepat, gampang gitu ya. Tapi kalau menurut saya begini, menurut analisa saya ya, yang terjadi karena mereka sudah diracun, sudah di brainwash, sudah dicuci otaknya sehingga itu adalah benar. Jadi otaknya akan mencari daya nalar untuk membela itu apa yang sudah dicepokin dari kecil itu. Itu yang terjadi. Oke lah, Bang Erwan, semoga yang jelas. Silakan. Kalau dilawan terus kayak gitu, mungkin umroh sama UNH itu enggak laku. Oh, Anda belum tahu ya? Oke, Bang Erwan, makasih. Nanti saya tunjukin sesuatu. Oke, Bang Erwan, terima kasih. Ikuti terus. Ya, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, beritakan itu kepada gereja kemana Anda bergereja. Oke, saya putuskan ya. Teman-teman nih, saya kasih tunjuk lagi ya. Saya ini kalau ada inbox yang bagus-bagus, saya tangkap layarnya dan saya tunjuk. Nih, siap-siap ya. Siap-siap baca inboxannya nih. Lihat ini. Lihat ini inboxnya, baca ya. Saya baca ya. Woi, kalau mau bikin konten atau live, jangan ngejek-ngejek soal agama agama. Bapak gue terobsesi dengan video lu. Sampai bapak gue nggak mau sholat. Awas lu ye. Berat. Sulit, saudara-saudara, sulit. Memang. Tuh, jelas ya, jelas. Saya nggak bohong-bohong itu, nggak reka-reka. Betul teman-teman, betul. Walaupun kalian ngomong apa, bagi orang-orang yang mau mikir, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau betul-betul merenungkan itu sesuatu itu sampai mendalam, dia akan bener yang dibilang Edis ini sialan.
Ya emang benar yang saya bilang itu emang benar. Oh, gimana? Coba jauh-jauh kamu datang, jauh-jauh kamu berangkat dengan perjuangan hari ini. Ujung-ujungnya apa? Satu, sujud di hadapan batu. Dua, sujud di hadapan patung. Nah kalau ada orang sujud di hadapan yang di bawah itu tadi tuh, entah apa itu, kalian ketawain. Oh. Ayolah, yuk. Saya memberitakan yang benar. Yang benar itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Bahwa sebenarnya yang pantas diberikan sujud, yang pantas diberikan hormat, yang pantas diberikan respect itu bukan benda-benda mati. Ya. Kalau Anda memberikan respect Anda kepada orang tua, sungkem, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang biblikal kepada seorang raja, apalagi kepada Bapa di sorga, kepada Sang Mesias yang diutusnya. Iya boleh, boleh. Seperti itu ya. Silakan, ayo mari kalahkan saya dalam perdebatan. Naik kemari, diskusi dengan saya. Kita kasih naik ada Kevin Sinatra. Silakan. Kevin Sinatra, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang Kevin, kenalan dulu Bang Kevin. Abang ini Islam kah atau Kristen? Silakan. Islam. Aku nunggu tuh sampai ketiduran loh, antrian panjang. Ya memang ngantri Bang. Ini aja udah malam masih ngantri, apalagi jam 8. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Salam anak buahnya Abu Janda. Anak buah Abu Janda? Siapa anak buah Abu Janda? Lo kan? Kok bisa? Tidak benar. Gini Bang, Abu Janda itu dia main ke sini, main ke rumah, gitu kan. Nah, dia juga mengalami hal yang karena ngomongin agama dipersekusi. Jadi begini, saya cuma ngomong begini. Banyak orang beragama itu kelakuannya lebih parah ketimbang orang tidak beragama. Iya. Banyak orang beragama itu menjadi barbar dan menjadi seperti binatang. Betul, betul. Ya, orang tidak beragama ketika dia didebat argumennya, ketika diserang wawasannya, dia nggak barbar, dia nggak menjadi orang yang menjadi seperti binatang, kan? Tetapi banyak orang beragama, banyak orang beragama ketika dikritik dia menjadi seperti binatang. Contoh, saya kasih contohnya Bang, contoh. Pernah ada kejadian Bang di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada seseorang yang merusak, menginjak, memecahkan patung Maria. Dimatikan Bang, dibunuh di tempat. Kemudian ada orang ya yang karena mengkritik suara toa. Suara toa itu terlalu berisik. Dibilang sama dia, tolong Bang. Tahu nggak apa yang terjadi? Dibakar viharanya. Dan kejadian bukan cuma 1-2. Pertanyaan saya, kenapa orang beragama itu menjadi kelakuannya seperti hewan? Sementara orang tidak beragama tidak sampai separah itu. Nah, Abu Janda. Edis beragama nggak? Oh tentu, saya beragama. Dan ketika ada orang mengkritik agama saya, sebentar. Berarti? Nah, saya tidak termasuk orang-orang seperti itu. Itu masalahnya. Ini curang nih. Lu kok curang gimana Anda ini? Dengarkan saya. Makanya kalau ngomong itu dengarkan sampai selesai. Orang belum selesai baru kamu ngomong. Dengarkan, gini. Ada orang-orang beragama seperti itu. Tetapi ada orang beragama yang betul-betul matang. Yang betul-betul mengerti apa agamanya. Saya kasih contoh begini. Contoh sederhana. Kalau ada orang mengkritik agama saya. Mengatakan bahwa kamu salah, ini begini, Alkitab begini, Yesus begini. Saya tidak pernah ngamuk, saya tidak pernah ngambil batu, saya tidak pernah ingin mencelakai dia. Nggak pernah itu saya lakukan. Tetapi banyak orang seperti itu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Abu Janda. Pertanyaan saya begini. Abu Janda, dia mengkritik orang-orang beragama, tetapi kelakuannya seperti binatang. Contoh.
Yang dia kritik begini. Ada orang lagi bagus-bagus di gereja, di gereja dia memuji Tuhan, dia apain? Dikeroyok, ditutup, kemarin kejadian yang baru itu, GMS. Siapa yang ngeroyok tuh? Yang ngeroyok siapa? Masa kamu nggak tahu? Aduh. Ya, siapa yang nggak tahu lah? Siapa? Oke. Coba jelasin yang terang dong. Ya orang-orang Islam lah. Gimana kamu itu? Mau saya Itu tunjukin ajaran, data-datanya? itu ajaran atau Baik, sekarang kita mau debatkan itu. Apakah itu oknum atau pengajarannya? Ya, sebelum kita ke situ, kita bahas dulu ini yang terjadi. Nah, ketika Abu Janda jadi bahasa Abu mengkritik, Janda sih? kan kamu nanya ke sini, kamu katanya saya anak buah Abu Janda. Tidak Itu kan benar opening, kalau Dis. dengar. Itu opening. Tenang, Sebetulnya tenang temanya dulu. bukan itu ya. Iya, nanti kita ke situ, tenang. Dia bukan bos saya bukan anak buahnya. Dia Yang benar. teman saya. Dia sahabat saya. Dia main ke sini dan 7 hari dia di sini menginap. Teman saya dia. Gratis. Nah, Gratis di situ. ya gratis lah. Memang saya kayak kalian. Gini, dengarkan. Saya bilang begini. Kenapa ketika seseorang mengkritik dengan maksud supaya jangan seperti itu? Dia seorang muslim loh, seorang muslim dia tadinya. Cuman karena mungkin dia kecewa dengan agama Islam, nggak tahu mungkin dia sudah bukan Islam lagi atau bagaimana. Atau dia mungkin sudah masuk Kristen. Ya silakan kamu tanya dia. Nah, tapi yang dia lakukan adalah mengkritik ulah orang-orang Islam yang sering seperti itu. Ada gereja didatengin, Allahu Akbar, Akbar. Coba, berapa banyak orang ngomong Allahu Akbar sambil mukul? Masa dia bilang Allahu Akbar tapi mukul orang, menganiaya orang? Kan muslim miliaran, Dis. Iya, makanya sekarang pertanyaan saya, apakah itu seorang oknum atau memang begitu ajarannya? Karena kejadiannya berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, pertanyaan saya begini, ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang mendebat kepercayaan agama Anda, apakah Anda akan mendebat perkataan itu atau menganiaya orangnya? Tergantung kasus, Dis. Jadi kalau memang itu adalah kesalahannya, patut kita salahkan. Oke, sebagai contoh, Abu Janda menanggapi videonya Pak Yusuf Kalla. Dia tanggapi, di dalam agama Kristen diajarkan bagaimana cara memperlakukan musuh, kata Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jelas? Tetapi dia mengutip ayat-ayat Al-Quran. Ya, perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, pancunglah batang leher mereka. Betul nggak? Oke, tapi kan juga di Alkitab juga ada kan, Tuhan Yesus itu datang itu juga membawa pedang. Mana coba, perangilah orang-orang yang memusuhiku, mana coba? Loh, itu dikatakan di ayat, kamu kalau mencintaiku harus membenci orang tua. Ada kan ayat itu? Iya, mana di situ dikatakan bahwa kamu harus menganiaya orang-orang yang mengkritik saya, mana? Mana? Ada nggak? Kalau balik ke kasus Abu Janda, kita fokus ke Abu Janda ya, bukan apa, mau framing agama nih. Ini silakan. Sukanya framing sih. Silakan. Kita bahas Abu Janda. Abu Janda itu dia kan selalu mengkritisi orang yang mungkin menyerang agama lain. Nggak masalah gitu. Cuman Abu Janda kan terkesan di sini sebagai orang munafik. Munafiknya gimana? Terkesan, artinya dia itu bukan justru mempertahankan agamanya, malah justru menentang agama lain. Kemarin nih kasus kemarin yang dilaporin, ya nasional loh, kasus nasional loh. Iya, apa yang dilaporin? Yang dilaporin bahwa di Jabar itu Muslim barbar. Oke, pertanyaan saya sekarang secara global. Oke, kenapa nggak dilawan saja dengan argumen? Kenapa nggak dilawan dengan argumen? Kenapa harus lapor polisi? Kalau debat lapor polisi. Itu kan lu apologet. Cemen lu, cemen. Ya kan lu apologet. Itu kan masalahnya apologet beda. Kalau debat jawab aja, bilang jawab dengan data. Ini loh bahwa umat Islam di Jawa Barat tidak seperti yang Anda katakan barbar. Jawab dengan data. Kenapa sih harus siki-siki lapor polisi? Siki-siki lapor polisi. Bilang aja nggak mampu berargumen. Artinya lapor polisi itu mentaati hukum Indonesia secara benar. Oke, pertanyaan saya adalah
apakah Lapor nggak boleh orang gimana sih? begini? Ini nggak mau Iya, pertanyaan saya sekarang aturan begini. Indonesia nih. Kalau ada orang punya argumen, bisa nggak argumennya itu dibantah juga dengan argumen? Bisa? Kalau ada ruangnya bisa. Oke, nah karena nggak bisa membantah argumen dengan argumen, jurus Ruangnya terakhir ada nggak? adalah dengan menggunakan polisi. Lapor Pak. Emang Kenapa? Salah nggak? Lapor kalah Lapor Pak. polisi salah nggak? Lapor polisi salah nggak? Gua Tidak bilang. salah, tidak salah. Nah udah. Tetapi itu menunjukkan cemennya Anda. Cemen. Berarti ketika istri seseorang diperkosa dia lapor polisi cemen. Kalau itu udah kriminal jelas. Loh, sekarang pertanyaan saya, tindak kriminalnya di mana? Loh, dia itu kan menuduh, ya kan? Oke, Menuduh, tuduhannya apa? Apa tuduhannya? Muslim Jawa Barat barbar secara keseluruhan tuh konteksnya. Tidak dibilang keseluruhan. Loh, Siapa tapi bilang pengertiannya keseluruhan? begitu. Karena Pengertiannya terjadi begitu. terus-menerus di wilayah Jawa Barat itu terjadi intoleransi. Mungkin bisa dikatakan yang tertinggi se-Indonesia. Mungkin. Kenapa? Nah, Karena terus-menerus terjadi berulang-ulang. Baik, saya tunjukkan sama kamu. nah, Saya nanti tunjukkan dibuktikan datanya. di pengadilan. Saya tunjukkan datanya. Nanti Pengadilan dibuktikan di gimana? pengadilan. Orang ya hakimnya Gitu. Islam, jaksanya Islam, benci. Ya udah jelas kena. Udah cemen duluan dia mau hukum. Udah cemen duluan. Gimana? Dia cemen duluan mau hukum. Oke, sekarang saya tanya sama Katanya Anda. mau pembuktian. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, dengerin saya. Kalau misalnya hakimnya Islam, jaksanya Islam, polisinya Islam, Emang apa? ngurusin orang yang menista agama Islam, menurut Kan Anda ada acting nih. penanganan kasus itu nanti menurut Anda akan netral nggak? Netral? Netral, ayo ngapain? Mau nuduh Islam itu selalu bela Islam, ayo. Saya kasih kamu tunjuk, nggak Kan apa-apa, nggak adil, kita kan? pakai data. Kita pakai data sekarang. Apakah bisa netral? Oke, baik. Saya kasih tunjuk apa yang terjadi. Kita berkaca dari yang sudah terjadi nih. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Bisakah pengadilan itu netral? Oh, baik. Netral dong, netral dong. Perhatikan. Dia dilatih kok, dia dididik kok. Baik, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda apakah hukum itu bisa netral. Perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan beberapa kasus. Saya akan angkat saja dua kasus. Dua kasus ya, nih. Dua kasus itu nggak jadi barometer untuk menentukan. Ya, sebuah masa mau penilaian, kita Bis. angkat semua kasusnya? Masa mau kita angkat semua kasusnya? Dengerin saya. Kasus negara Indonesia banyak loh. Tenang. Iya, ini kita nggak ngomong masalah kasus penistaan agama. Kamu diam dulu. Dengar. Perhatikan saya. Ini teman saya juga, ya. Namanya Muhammad Kosman alias MKC. Dia buka kanal YouTube membahas agama Islam, membahas tentang Hajar Aswad, membahas tentang orang Islam percayanya kitab fikih, kitab kuning, walaupun dalam Quran nggak ada kitab kuning, nggak ada kitab fikih. Yang diomongin sama dia benar, Nah, dibawa dia ke pengadilan, polisinya Islam, jaksanya Islam, hakimnya Islam. Apakah bisa netral ponisnya? Kamu tahu berapa diponis? Tahu nggak diponis berapa tahun? Tahu nggak? Berapa? 10 tahun. 10 tahun biar kamu tahu. Nah, sekarang Apakah itu- tenang. Saya bandingkan dengan ini. Yahya Waloni. Saya bandingkan sama Anda. Nih, vonisnya berapa? Perhatikan ya. Nih, ini kasusnya 11-12. Biar kamu tahu ini. Kok kamu ngomongin hukum? Perhatikan. Tenang. Tenang. Yahya Waloni dengan kasus yang 11-12 dengan Muhammad KC. Hakimnya Islam, jaksanya Islam, penyidiknya Islam. 5 bulan. Ini 10 tahun. Saya katanya sama Jadi, kamu, Des, tenang. gantikan dong. Sebentar, pertanyaan saya sama kamu. Dapat poin. Pertanyaan saya sama kamu.
Berapa kali lipat vonisnya lebih berat? Aku udah dapat poinnya. Iya, berapa kali lipat? Saya tanya dulu, kamu jangan-jangan nggak bisa matematika. Berapa kali lipat? Ya banyak kali lipat lah, 10 tahun sama 5 Iya. bulan. Berapa kali lipatnya? Ya coba hitung tuh. Ya, sekitar 20 Nah, kan kali sekitar. lipat lebih. Ayo coba kalkulator, lu bisa matematika gak? Iya, 10 tahun sama 5 bulan itu bisa 25 kali lipat lebih berat. Ya, Oh. Jadi gini, Dis. Artinya berarti Artinya kalau apa? adil itu harus Kristen tuh. Iya, hakim. Artinya apa? Berarti kalau adil Bukan di Indonesia, seperti hakim harus itu. Kristen. Bukan Ya, harus seperti begitu. itu. Tadi Itu kan lu kesimpulan bilang, kamu. Tadi Dengar. bilang hakimnya siapa? Islam. Itu kesimpulan Polisinya siapa? kamu. Islam. Kalau mau Berarti kalau adil harus Kristen. dengar. Kalau mau adil, vonisnya itu tidak jauh-jauh berbeda. Misalnya, kalau penista agama Gitu. pelakunya orang Islam, misalnya divonis 1 tahun. Kalau orang Kristen, ya nggak beda-beda jauh. Sama-sama sekitar-sekitar segitu. Karena kasusnya sama. Gitu loh. Itu kan kasus 1-2. Yang Belum mau ditangani saya tunjukin kasus- lagi. Yang ditangani kasus di Indonesia. Mau ini saya kan tunjukin lagi. Mau saya tunjukin ribuan. lagi. Tunjukin nggak Iya, apa-apa. tapi kan Paling nggak 1, perlu 2, kita 3, ambil 4, 5. semua seribu-seribunya. Kita ambil sampelnya saja. Kita kan Nggak pakai bisa sampel. dong sampel dong. Karena kan lu nggak tahu juga kasus yang adil. Saya kasih contoh Ayo. lagi ya. Saya akan kasih contoh Kan lagi. klaim. Ya, sebentar. Masa Saya akan hakimnya tunjukkan harus lagi Kristen? kepada Anda. Nih, dengar dulu, dengar. Saya akan tunjukkan lagi kasus-kasus lagi. Ini banyak, teman-teman. Ya, sebentar. Saya tunjukkan kepada Anda kasus-kasus lagi yang terjadi. Ya. Lu mah udah main fitnah lu, polisi Islam nggak adil lu. Kok main fitnah? Iya dong, asumsinya ke situ dong tadi. Berat. Hakim Islam itu nggak adil, lu larinya udah ke situ. Berat. Lihat nih. Saya tunjukin sama kamu yang terjadi. Ini kita berkaca kepada sejarah negeri kita ini, ya. Ini siapa? Teman-teman pada tahu nih, Arswendo. Ya. Dia pernah membuat polling. Kamu tahu polling nggak? Polling itu jajak pendapat nih. Dia pernah melakukan jajak pendapat. Saya bacakan. Pada tanggal 15 Oktober 1990, Monitor itu sebuah majalah ya, sebuah media. Monitor menulis tabel nama yang berjudul ini dia 50 tokoh yang dikagumi pembaca. Perhatikan. Dan 50 tokoh yang ada dalam daftar itu, Arswendo menempati peringkat ke-10 di atas Muhammad. Karena dia bikin polling bahwa ada Muhammad nomor 11, Arswendo nomor 10, orang Mana-mana Islam di sebelah sana. ngamuk. Lah, gimana ngamuk orang Islam? Tahu kamu akhirnya Enggak. gara-gara itu di penjara dia? Kemana-mana Bahasannya botol. melebar. Ya, kamu tidur di bawah sana. Melebar. Tidur kamu di bawah sana. Itulah teman-teman. Mereka kalau berdebat, keok, nangis mereka. Loh, ini biar saya bacakan kepada kalian, ya. Ini yang terjadi, teman-teman, ya. Arswendo meminta maaf secara terbuka melalui ini, saya bacakan ya. Peringkat ini menuai kritik dari para tokoh muslim yang berpendapat bahwa Monitor punya hak terbit. Masa yang marah berdatangan ke kantor Monitor tanggal 17 Oktober, 2 hari setelah daftarnya dirilis. Arswendo meminta maaf secara terbuka melalui siaran televisi pada tanggal 19. Ia meminta maaf karena menerbitkan hasil jejak pendapat tanpa penyuntingan. Cuman gara-gara apa? Gara-gara perkara tokoh favorit, 50 tokoh favorit. Arswendo nomor 10, Muhammad nomor 11. Cuman gara-gara itu doang. Tahu apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Kantor tabloid dirusak. Terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Tahu akhirnya apa? Masuk penjara dia. Ya. Arswendo secara resmi ditahan polisi tanggal 26 Oktober 90. Namun ia mengatakan dalam satu wawancara bahwa ia masih bebas sebelum vonis hakim dijebloskan dan seterusnya. Ya. Apa akhirnya?
Arswendo dituduh melakukan subversi dan dihukum penjara 5 tahun. Sadis nggak? Sadis, teman-teman, sadis. Itu yang terjadi di negara kita. Gimana? Itu. Makanya teman-teman, yang terjadi selama ini itu apa? Kalau orang Islam membahas agama Kristen, itu namanya dakwah dan syiar agama. Jangan kamu ganggu-ganggu itu. Memang betul kok, gimana? Tapi kalau ditanggapi saudara-saudara, penistaan agama kamu. Awas kamu, saya lapor polisi kamu. Memang selalu begitu, gimana? Sanggup kalau berargumen? Ayo, mari kita berdebat, silakan. Gak akan sanggup. Yang sanggup kalian hanyalah apa? Hanyalah awas kamu ya. Lapor, kamu lapor. Kalau berdebat soal agama nggak ada, mereka nggak bakal. Silakan yuk, mari. Selama saya berdiskusi lintas agama ini teman-teman, ya, saya sudah memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Silahkan. Mari kita berdebat, mari kita berdiskusi. Kita kasih naik, ada Hafid. Silakan Hafid. Silakan Hafid. Salam. Selamat malam Hafid. Nyalakan kamera dulu. Silakan. Ya. Mohon maaf. Jangan separuh Bang. Agak oke, pas gitu. Ya, silakan Bang. Abang Muslim. Mohon maaf ya. Ya, Muslim pasti. Silakan Bang. Silakan. Ya. Saya mulai kemarin memang ingin naik di room ini ya. Yang dibahas tentang masalah apa ini? Yang dibahas tentang kenapa sih kalian ini sering mengejek orang Kristen nyembah patung. Nah, Siapa yang ngejek? Ya banyak di luaran sana, Bang. Bukan saya. Bukan ya saya. Makanya saya tidak bilang Anda di luaran sana banyak, Bang. Iya. Nah, tenang dulu, Bang. Makanya jangan marah-marah, Bang. Justru kita kita ini mau memperbaiki ini loh. Kita mau perbaikin, Bang. Jadi begini, Bang. Lanjut. Saya kasih tunjuk ya, Bang ya. Ada orang namanya jangan kasih tenang dulu, terus. Tenang. Iya, jangan saya enggak mau itu. Telinga saya tambah sakit nih. Jangan sakit lah, gimana? Tambah sakit, lanjut. Iya. Gimana? Enaknya. Ada orang namanya Rokok Kudus alias RK. Dia bilang orang Islam tuh sembah-sembah batu katanya. Kata si Rokok Kudus alias RK. Nah, orang Islamnya siapa yang dimaksud? Juma, Yusuf PI, dan Nandar, dan kawan-kawan. Nah, sementara Nandar mengatakan kepada RK, kau sembah-sembah patung Maria. Saya cuma mau bilang begini, mereka semua ini sama-sama penyembah batu dan sama-sama penyembah patung. Nggak jauh beda dengan yang di bawah ini. Sama, kembar dengan yang di bawah ini, itu kembar. Pertanyaan saya begini, kenapa kalian sesama penyembah benda mati kok saling ejek-ejekan? Silakan. Kenapa kalian sesama penyembah benda mati ejek-ejekan? Silakan. Saya tidak merasa mengejek kok. Oke, berarti kalian harus saling menghargai, betul? Betul. Iya sudah, jangan kena ke kami. Kami sebentar. Tenang. Sebentar dulu, saya kasih jawaban. Jangan kena ke kami yang Kristen. Kami yang Kristen, kami nggak sembah-sembah patung. Yang sembah-sembah patung tuh RK. Kalian yang berdebat, kalian yang ini kok jadi kena ke kami. Silakan.
Pertanyaan Anda itu seharusnya tidak perlu dijawab kok. Kenapa nggak perlu dijawab? Loh, karena apa? Satu, Anda yang memusuhkan yang mengadu dombakan tentang masalah agama. Udahlah Yang biar. mengadu domba siapa? Terserah Saya dia menjawab. sudah. Gimana Udah, sih? Biar, tolong diam. Saya tolong. menjawab. Karena dia memfitnahkan kepada kami. Kami nggak tahu apa-apa. Kalian yang debat, kami yang kena sasaran. Contoh. Saya kasih contoh. Juma mengatakan, hei Karesten, jangan kau sembah-sembah patung. Juma, kau jangan ngomong gitu sama saya, ngomong sama RK. Penyembah berhala dia, penyembah berhala. Gitu. Jangan ngomongnya sama kami. Dan kalian pun jangan ngomong begini. Sesungguhnya Yesus adalah seorang muslim. Itu juga fitnah. Saya jawab juga. Sejak kapan Yesus ngajak-ngajak atau suruh orang cium-cium batu di Arab? Gini aja. Gimana? Kalau seandainya sampean itu, kamu itu tidak muncul tentang masalah ini, mungkin tidak ada perdebatan tentang masalah ini kok. Ada, kok nggak ada, tetap ada. Oke, saya akan tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan. Silakan, ngomong dulu. Saya tunjukkan. Silakan. Silakan. Udah. Ayo. Silakan. Saya mau tunjukkan, ayo. Baik, saya tunjukkan ya. Mau tunjukkan kok. Tenang. Saya akan tunjukkan ya. Bagaimana apa yang terjadi. Perhatikan. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda. Oke, saya besarin dulu. Kok Anda bilang nggak ada? Anda tahu siapa ini? Tahu siapa? Tahu. Oke, siapa? Yang ini siapa? Yang ini siapa? Yusuf Kala. Yang ini? Sama yang mengajak Islam berapa ribu Islam yang dimasukkan. Nah, berapa orang kali siapa namanya? Islam? Lupa sudah. Oke, namanya Zakir Naik. Oke. Pertanyaan Naik. Oke. Pertanyaan saya sama Anda, duluan siapa ini dengan channel saya? Duluan siapa? Ya duluan itulah. Ya sudah, dia tahu nggak apa yang dia omong? Tenang, tenang, jangan ngamuk-ngamuk. Oke, pertanyaan saya, kamu tahu dia ngomong apa? Nggak tahu apa ngomongnya. Dia ngomong begini, Yesus itu adalah seorang muslim. Kalau kamu ya, saya cuma nanggepin doang. Saya cuma nanggepin dia. Ketika saya katakan, mau lari, pencet tombol. Pencet tombol lari. Saya itu cuma nanggepin begini. Ini loh, ini tahu nggak? Ini sekretariat negara loh ini, Istana Wakil Presiden. Loh, gimana? Ini disambut di Istana Wakil Presiden. Ngomongin apa? Ngomongin agama. Apa yang dia bahas? Yang dibahas Alkitab, yang dibahas Bible, yang dibahas Yesus. Tak masa ditanggapi kau nangis. Itu yang saya lakukan. Channel saya berdiri untuk menjawab orang-orang seperti ini. Menjawab dia ini loh. Saya jawab argumen-argumen dia itu. Wahai orang-orang Islam, kalau kau katakan bahwasanya Yesus seorang Muslim, kapan Yesus suruh sembah batu di Arab? Kapan Yesus suruh cium-cium batu ke Arab? Giliran saya begitu kan, tangkap Edis. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Gimana? Saya cuma nanggepin begitu. Nah, ketika saya tanggapin begitu, ada orang-orang yang
Cemburu, ada orang-orang yang marah, ada orang-orang yang juga sok-sokan ikut mau menanggapi. Contohnya yang di atas itu, yang sembah-sembah patungnya Maria. Loh iya, gimana? Ketika saya buat begitu, ketika saya bilang begini, "Hei, wahai para pengikutnya Nandar, Zakir Naik dan kawan-kawan, kapan Yesus suruh sujud-sujud kepada batu ini di Arab?" Lalu dia bilang, "Kapan Yesus suruh sembah patung Maria?" Ya saya jawab, yang nyuruh nyembah patung Maria itu RK, bukan Yesus. Ada-ada saja. Nah, itu yang terjadi teman-teman, biar teman-teman tahu. Nah, ketika itu terjadi, maka perdebatan ini sekarang sudah meluas dan sudah melebar. Sekarang sembah-sembah patung Maria juga ikut-ikutan. Nah, ya apakah yang saya lakukan ini? Coba bantah argumen saya. Apakah saya melakukan penghujatan? Apakah saya melakukan sesuatu yang merupakan fitnah, yang merupakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam agama Islam sendiri? Coba. Nah, bagi teman-teman, kalau mau tahu yang menghujat, yang menista itu, yang kayak begini. Kalau saya itu nggak pernah menghujat teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau berdebat seperti saya, pengen kalau lihat Edis keren nih, debat orang Islam. Nah, ada orang yang pengen ikut-ikutan seperti saya. Tapi caranya salah. Caranya itu udah kelewatan batas. Contohnya kayak begini, anak pendeta ini nih. Nih. Contohnya ini. Itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buka huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuh. Nah, Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo, si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuh. Nah, itu. Nah, apakah saya pernah berdebat seperti itu? Tidak pernah. Coba. Makanya kalau debat aja, diskusi aja gitu. Nggak usah ngomongin binatang lah ini. Apa itu, bukan berdebat lagi. Itu namanya cari penyakit. Begitu loh, ngerusak mereka ini teman-teman. Ngerusak gitu loh. Ngerusak sesuatu perdebatan yang akademis, ngerusak sesuatu perdebatan yang by data. Ada saya pernah bikin begitu? Saya bilang Nabi si anu binatang, Nabi enggak pernah saya bilang begitu. Yang bilang begitu Robert. Nah, kamu harusnya ngomongnya sama Robert. Debat yang enggak sehat tuh kayak begitu. Gitu loh, gimana? Kalau saya, debat yang saya lakukan, coba tunjukin satu perdebatan saya yang tidak sehat. Perdebatan saya yang isinya kayak seperti itu. Ada nggak? Coba naik sini. Gitu ya. Kita kasih naik ada Syarif. Silakan Syarif. 2001. Silakan.
Saya memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada teman-teman. Tunjuk satu saja argumen saya yang merupakan penghujatan, pemfitnahan. Silakan. Syarif 2001, silakan Mbak. Nyalakan kamera dulu. Syarif. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sunartan, silakan Sunartan. Ya, silakan Sunar. Teman saya ini namanya Sunar. Silakan Sunartan, nyalakan kamera dulu. Sunartan. Oke, baiklah ya. Dia tidak bicara. Oke, karena teman-teman ini sudah jam 11:30 ya. Gimana teman-teman? Tadi karena saya mulainya itu sudah 10:30, ini sudah 11:30. Jadi sejam aja kita siaran atau bagaimana? Gimana? Kita rehat dulu ya, karena saya banyak kegiatan nih hari ini. Lanjut. Saya rehat dulu aja ya. Rehat dulu lah ya. Oke lah teman-teman. Saya rasa saya rehat dulu. Kita lanjut lagi. Besok kita normal kembali lah. Jika Tuhan izinkan, kita sudah siaran normal kembali. Karena ini kita siarannya sudah terlalu larut malam. Jadi mungkin besok kita lanjutkan. Ya. Sekali lagi teman-teman, support dan dukung channel ini teman-teman. Baik itu melalui tap-tap layar, share-share ya, bagikan siaran ini. Dan teman-teman jangan lupa juga, teman-teman bisa mensupport, mendukung channel ini juga secara finansial. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, ya teman-teman bisa support. Tap-tap layar, bagikan. Nah teman-teman, bagi teman-teman bisa menangkap layar tersebut, teman-teman. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, bisa support juga saya di situ ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya di situ. Ya, bagi teman-teman boleh ditangkap layarnya. Yang kejang-kejang biarkan saja. Mereka itu kejang-kejang karena apa? Karena kita mengungkap kebenaran. Iya. Kita mengungkap kebenaran, mereka kejang, suruf. Jangan suruf, jangan kejang saudara-saudara. Tidak boleh Anda kejang dan suruf begitu. Tidak boleh. Ya, saya hanya mengungkapkan kebenaran. Kalau kau kejang ya itu nasib. Ya, ayo silakan. Atau kita masih mau lanjut lagi nih ya, mau lanjut lagi. Kita lanjut. Banyak yang kejang-kejang. Oke lah, kita lanjutkanlah sedikit lah ya, masa baru sejam doang. Bang, baru sejam doang bang, gimana ini? Ya, baik. Kita masih lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh kalian berdebat, berdiskusi dengan saya. Kasus yang kemarin kayaknya sudah clear ya. Betul nggak? Sudah clear yang kemarin ya. Kita mau bahas apa lagi nih? Yang kemarin mengenai Yesus hamba Tuhan udah jelas ya. Coba yang mana kira-kira? Menurut teman-teman yang perlu kita kupas apa lagi nih? Kira-kira menurut teman-teman sekalian. Apa kira-kira? Atau saya mau kasih naik orang aja lah ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Silakan. Isu apa nih yang perlu kita angkat? Karena hampir semua isu itu sudah kita angkat. Apa kira-kira menurut teman-teman? Coba kita kasih naik aja dulu ya satu ya, superstar. Coba kita kasih naik superstar. Silakan superstar. Silakan Bang, superstar nyalakan kamera dulu, silakan. Superstar. Nah, kalau udah malam kayak begini teman-teman. Dinaikin tidur.
Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Nina Herlina ini kemarin sudah ini Nina Herlina ini. Siapa kira-kira ya yang perlu kita kasih naik? Ini ada 32 orang. Siapa ya? Pangatua Sihaan, Pak. Pangatua Sihaan. Ya, silakan Pangatua Sihaan. Oke. Silakan Bang, silakan kamera dulu Bang. Siap. Silakan. Pangatua Sihaan. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Horas Abang. Silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Yang saya sampaikan gini aja lah. Janganlah bahas-bahas Kristen biar nanti semakin banyak yang benci sama Abang, gitu aja. Oke, itu aja pesanku. Ya itu. Baik, saya turunkan ya. Baik. Oke, saya turunkan. Teman-teman sekalian, begini ya, saya mau kasih tahu begini. Teman-teman, apakah ada orang yang bisa menyenangkan semua pihak? Nggak ada. Nggak ada. Betul, nggak ada teman-teman, nggak ada. Ketika Anda melakukan sesuatu, itu selalu ada yang pro, selalu ada yang kontra. Anda nggak akan mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Anda sudah benar pun, orang lain akan melihatnya sesuatu salah. Jadi yang sebenarnya patokannya itu bukan itu. Patokannya itu adalah begini. Apakah yang kita sampaikan itu benar? Itu aja. Kalau yang kita sampaikan itu benar, maka tetap benarlah dia. Ya. Sekalipun banyak orang membenci. Ketika saya katakan begini, hai para penyembah patung, jangan kau lakukan itu karena bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah para penyembah patung akan benci saya? Benci, semakin benci mereka. Edi, saya kemarin sudah support kamu, tapi kenapa kamu bilang bahwasanya kita nggak boleh sembah patung? Aduh, Anda salah mengerti, karena saya itu bukan mau duit, saya itu mau memberitakan kebenaran. Beda sama RK, beda sama Bom Bom, beda sama Rudi, beda sama Robert. Kalau mereka itu maunya memang duit. Kok kalian nggak percaya sama saya sih? Aduh, berat ini. Duit. Begitu loh. Karena apa yang tertulis itu, kalau misalnya walaupun tertulis A, dia akan bilang B, itu tergantung siapa yang nyuruh. Kalau yang nyuruh punya duit, ya bilang aja B, yang tertulis bukan A gitu. Contoh. Saya kasih contoh. Kalian nggak usah ini lagi membantah lagi karena udah jelas tertulis. Jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik itu yang ada di langit di atas, baik itu di bumi, baik itu dalam air. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Udah jelas tertulis seperti itu kan? Ya. Dan udah tahu itu, orang-orang itu udah pada tahu itu, Tapi berhubung para yang mengasih duit ini adalah para penyembah patung, ya, nggak boleh Bang. Itu bisnis kita itu Bang, kita jual beli patung itu. Maka RK akan membela mati-matian penyembahan patung. Dibela dia. Ini adalah suruhan Tuhan. Katanya, saya dikirimin video. Katanya, ini saya kasih tunjuk nih sama kalian. Nih. Katanya, Tuhan berfirman,
buatlah tabut perjanjian yang bentuknya kayak begini katanya. Bayangkan teman-teman, ini dikatakan ini tabut perjanjian. Kalau kau ngomong kayak begini di Israel di depan orang Wahyudi, dipanggang kau. Iya dipanggang kau, nanti dipanggang. Sejak kapan ini tabut perjanjian, botol? Masa tabut perjanjian bentuknya orang gendong bayi? Kau bilang inilah tabut perjanjian yang diperintahkan untuk dibuat Musa. Astaga. Ya Tuhan, apakah demi uang kau lakukan ini semua? Herman. Saya cuma mau bilang teman-teman, yang saya sampaikan itu kebenaran. Kenapa sih kalian menolak kebenaran yang saya sampaikan? Tidak ada, ini tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah sebuah kotak yang ada tutup pendamaian, namanya tutup pendamaian. Disitulah Tuhan akan bertahta. Bukan kayak begini, gimana sih? Astaga. Tabut perjanjian malah diganti jadi seperti ini. Astaga, rusak. Ini bukan tabut perjanjian, wahai RK. Tobat kamu RK. Berapa banyak uang yang kamu perlu supaya kamu membeli rokmu itu? Kok bisa-bisanya kamu bilang ini tabut perjanjian? Itu bukan tabut perjanjian. Coba saya akan tunjukkan banyak foto-foto nih ya. Ya, saya akan tunjukkan nih. Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwasanya ini adalah tabut perjanjian? Begitu nekatnya kamu mengatakan itu tabut perjanjian. Apakah ini yang kau maksud tabut perjanjian? Ini tabut perjanjian yang kamu bilang. Nih. Seperti inikah kau fitnahkan tabut perjanjian? Yang kayak begini, yang kau sembah-sembah, begini. Nangis Bunda Maria melihat kalau kau berbuat, kau fitnahkan ini adalah Bunda Maria. Astaga. Jangan bosan. Ini harus kita terus nih, kita sadarin ini umat-umat RK ini. Karena RK ini masih terus-menerus dia menebarkan seperti ini. Ingat RK, dosa yang kau tanggung nanti akan begitu besar. Ya. Nih. Yang dibilang sama mereka ini, tabut perjanjian ini. Ya tuh. Ini yang kau bilang tabut perjanjian. Nih, tabut perjanjian, nih. Kok banyak sekali tabut perjanjiannya? Yang kayak begini yang kau senang kau sembah-sembah kan? Berat memang. Lebih cantik kan Bunda Korla, iya. Dan RK nggak mau kalau yang begini, kurang cantik, maunya dia yang cantik gitu dia. Memang dia Muslim RK itu, Muslim. Ada videonya waktu dia minum Bismillahirrahmanirrahim kata dia. Saya kasih tahu teman-temannya apa sebenarnya itu. Nah, itu sebenarnya ini loh. Itu sebenarnya adalah Isis, Dewi Isis ini. Sesembahan orang Roma. Ini sebenarnya ini yang kalian sembah-sembah itu ini loh RK. Kau nggak sadar. Ini yang kalian sembah-sembah. Nih, kalian bedakan nih. Lihat nih. Kembar ini. Yang kalian usung-usung itu nih. Ini. Biar kau tahu. Nih. Biar kau tahu. Tapi dibilangin nggak nyadarnya ada. Berat memang. Sadar. Kamu tidak memuliakan Bunda Maria dengan cara seperti ini. Tidak.
Cara memuliakan Bunda Maria adalah dengan tidak membuat patung-patung, kau kultuskan patungnya, kau pakein jubah, kau bunga-bungain, lalu kau sembah-sembah. Itu bukan cara memuliakan, bukan cara menghormati Bunda Maria yang terkasih, bukan. Itu malah justru caramu membuat agama Kristen itu jadi bahan-bahan hinaan, bahan olokan. Jadi besok kau jangan ngaku lagi Kristen. Kalau kau nggak ngaku Kristen, baru saya berhenti ya. Tapi kalau kau ngaku Kristen begitu, aku jawab terus kawan. Seperti itu ya. Dan untuk yang lain-lain nih, kalau kalian mau berdiskusi, berdebat, ayo berdebatlah. Berdebat dengan cara yang bagus ya. Jangan kalian berdebat dengan cara memaki-maki seperti itu. Ayo silakan. Nah, kita diskusi yang baik. Saya kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Dani Arci, silakan Arci. Silakan Dani Arci, nyalakan kamera Anda. Ya, bentar ya. Silakan. Saya bantu dari sini. Iya. Bang Dani Arci, kenalan diri dulu Bang. Abang ini Muslim kah? Sudah ganteng kok Bang. Saya Kristen. Oke. Apa Bang yang mau Bang sampaikan Bang? Silakan. Saya mau menanyakan begini. Di Yohanes 1 dikatakan terang yang sesungguhnya telah datang. Oke. Artinya kita mulai itu perjanjian baru ya. Oke. Nah, artinya di perjanjian lama, apakah terang sesungguhnya itu sudah ada atau terang yang seperti apa? Sudah ada Bang, tetapi belum datang. Datang dilahirkan, datang ke dunia seperti itu. Bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu berbicara tentang Yesus yang telah datang ke dunia Bang. Menjadi terang, menjadi jalan bagi umat manusia seperti itu. Tetapi yang dilakukan, yang saya bahas sekarang itu adalah terang itu digantikan oleh umat-umat, oleh RK dan kawan-kawan ini menjadi patung-patung berhala mereka. Begitu. Mereka tidak melihat terang itu Bang. Yang mereka lihat adalah singa terbang. Kalau singa terbang, terang nih dunia ini, bisa beli rokok kita. Sama RK untuk beli rokok itu. Untuk beli nikotin. Boleh saya lanjut sedikit? Silakan. Mungkin secara pengetahuan mungkin banyak kita mengetahui tentang malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh tadi disebut Lucifer atau si pembawa terang. Ya, diartikan si pembawa terang. Dan putra Allah ataupun Yesus Kristus, Sang Firman, disebut juga sebagai terang dunia. Sama-sama terang. Nah, ya, iblis itu kan selalu ingin menyamar, Bang. Nah, itu dia yang mau saya maksud. Iblis itu kan dia selalu ingin mengcopy paste, mengcopy paste, melakukan peniruan. Betul nggak? Betul. Ya, itulah. Jadi ketika Tuhan berfirman, jangan engkau makan buah ini. Nah, sama dia dipelintir itu. Nah, boleh kamu makan buahnya. Sama seperti di dalam Alkitab, jangan engkau sujud menyembah patung. Dipelintir sama mereka, boleh kau sujud menyembah patung. Selalu begitu Bang, model-modelnya itu selalu begitu. Dari dulu itu selalu begitu model-modelnya, kembar. Artinya iblis mencoba menyamar menjadi malaikat terang. Betul sekali, itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Baik. Gitu. Mereka menyamar menjadi malaikat terang seperti itu. Nah, makanya kita minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Jangan berdoa kepada Maria. Maria nggak pernah ngajarkan itu, nggak pernah diajarkan.
Bunda Maria, kami datang kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Doa Bapa kami yang di surga. Tapi sama mereka dirubah, Ibu kami yang di surga. Pokoknya dipelintir terus sama mereka, Bang. Selalu dipelintir firman Tuhan itu sama mereka. Iya. Begitu. Sedikit lagi, Bang, Bro Edis. Silakan. Saya coba untuk menyimpulkan bahwasanya di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang mengajarkan juga seolah-olah mengajarkan terang. Betul. Artinya ada iblis-iblis yang menyamar dalam rupa manusia, menjadi seolah-olah menjadi sesuatu hal yang kita anggap suci, terang, sekali lagi bagaikan terang. Dan banyak mungkin di antara kita akan tertipu kalau kita tidak bisa mengenali si gembala itu. Betul. Nah, yang mau saya maksud begini, iblis dari awal sampai di zaman Yesus dia berkarya. Artinya dia sampai sekarang, Bang. Ya, sampai sekarang dan sampai yang waktu yang akan datang. Bagaimana kita bisa mengetahui pola mereka-mereka yang menyamar seolah-olah menjadi terang tadi? Apakah mereka bisa mungkin di dalam gereja? Oh, bisa sekali. Bahkan dikatakan mereka ada di tengah-tengah kita. Jelas dalam Alkitab itu. Mereka itu ada di antara kita. Begitu. Seperti itu, Bang. Nah, makanya, Bang, bagaimana cara kita supaya kita bisa mendeteksi apakah itu adalah sesuatu ajaran yang menyimpang firman Tuhan yang kita pakainya. Jadi, maka kita harus ukur segala sesuatu itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Makanya kata Rasul Paulus, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain, suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan, jangankan dia romo, jangankan dia pendeta, malaikat yang turun dari surga, terkutuklah dia. Contohnya apa? Contohnya orang yang memberitakan Injil dengan membawa patung-patung, sembala patung ini. Begitu. Dan orang-orang seperti itu, Bang, biasanya dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Biasanya mereka peduli dengan singa yang lewat. Begitu. Untuk apa? Beli rokok, begitu. Iya, memang mereka seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, nanti akan terbukti pada waktunya seperti itu. Ya, satu lagi nih, Bang. Silakan. Mungkin ini akan menyerempet ke bukan denom sih, agama lintas iman yang lain. Contoh begini, di agama, bilanglah agama Yahudi misalnya, dia mempercayai YHWH. Di agama RT6, dia mempercayai Allah yang memang sama, dikatakan sama. Padahal berbeda. Padahal berbeda. Nah, bagaimana dengan kita yang di poros tengah? Saya bilang kan Kristen di poros tengah nih. Kenapa saya katakan di poros tengah? Karena begini, Yesus dianggap oleh orang Yahudi itu nabi palsu. Kan demikian. Nah, orang Kristen mengatakan dia sang firman, dia anak Allah, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Di Muslim dia menyatakan, di RT6 dia menyatakan ini nabi, seorang nabi saja, utusan saja. Nah, jadi kita ada di tengah-tengah di antara yang Yahudi yang menyatakan ini nabi palsu, terus yang RT6 menyatakan ini hanya sekedar seorang nabi saja, utusan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita menyikapinya begini, kalau mereka mengatakan secara hukum-hukum ya, mereka menggunakan hukum rajam, hukum sunat, hukum persembahan korban-korban ya, sampai mereka kemarin baru berkorban, mereka mempunyai hukum-hukum yang hampir mirip dengan Yahudi. Bahkan dikatakan seolah-olah Allahnya sama. Apa yang disembah Musa itu sama Allahnya dengan yang diimani oleh RT6. Nah, sementara sudah kita jawab, Bang. Sudah kita jawab berkali-kali. Baik, sementara kita Yesus Kristus. Apakah YHWH, Yesus Kristus, dan bilanglah Allah, ini adalah Tuhan yang sama? Berbeda. Itu sudah kita buktikan. Kenapa kita bilang berbeda? Karena dari pengajarannya berbeda, perintahnya berbeda, begitu.
Tapi banyak orang Kristen yang menyatakan YHWH ini kadang diarahkan ke Allah Bapa, kadang juga ke Allah Anak. Menurut Bro Edi, Begini, Yehova, Yahweh, ya, walaupun bacanya itu bukan Yehova, bukan Yahweh, ya. Kalau orang Yahudi itu membacanya dengan kata Hashem atau Adonai, ya. ya, Itu sama sekali tidak merujuk kepada Tuhan negeri asing. Bahkan dikatakan Tuhan bangsa-bangsa lain, Allah bangsa-bangsa lain, entah itu bangsa apa, A, B, C, D, E, F, G, termasuk bangsa Arab, itu adalah berhala, menurut Alkitab. Gitu. Kalau dikatakan bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Musa itu adalah Tuhannya orang Islam, itu sudah jelas fitnah. Nah, itu bagaimana? Apakah Yehova itu sendiri adalah Yesus? Nah, ini perlu pembelajaran yang mendalam, Bang. Tetapi yang saya maksudkan kepada Abang di sini, tugas kita itu bukan ngurusin itu. Tugas kita adalah bagaimana kita hidup ini meneladani apa yang sudah Yesus kasihkan contoh. Begitu. Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Bagaimana cara kita harus hidup, bagaimana cara kita harus berperilaku. Seperti itu. Itu fokus kita ke situ, Bang. Kita nggak ngurusin bagaimana nanti ini, derajatnya gimana, setara atau tidak, tersusun dari apa. Enggak, itu bukan urusan kita, Bang. Karena banyak sekarang orang Kristen malah jadi ke situ bahasannya, Bang. Ya kan? Ini hakikatnya ini, terus hakikatnya ini setara, terus ini sekarang kadang-kadang setara, kadang enggak, bukan itu urusan kita. Begitu. Kita ini tidak mengerti hal-hal yang kosmik. Yang kosmik itu menjadi urusan Tuhan, begitu. Urusan kita bukan ngurusin seperti itu. Ada nggak Tuhan Yesus datang? Wahai orang Israel, dengarlah. Sesungguhnya substansi saya itu hakikatnya adalah setara. Nggak ada itu ngomong begitu. Sampai kiamat Anda cari di dalam Alkitab nggak bakal ada. Ada nggak di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang begini? Sesungguhnya substansi saya itu kodratnya adalah begini. Nggak ada. Bukan itu. Yang Tuhan Yesus katakan adalah barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Jadi kita fokus saja kepada perintah Tuhan Yesus. Begitu. Mengenai hal-hal yang tersebut, Bang, terus terang saya katakan, kita nggak usah jadi sok tahu. Begitu. Karena saya lihat banyak orang Kristen yang sudah pernah ke surga, Bang. Dia sudah bisa bedain kancingnya berapa, letak kancingnya ada di sini, kemudian nomor sepatunya sekian. Nah, itulah baru. Itu saya lihat banyak sekarang seperti itu. Sok sudah pernah ke surga. Apa yang dikatakan Alkitab aja sudah cukup gitu loh. Yesus anak Allah. Ya, dia sang Mesias, datang ke dunia menyelamatkan umat manusia supaya semua manusia datang kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Apa artinya Yesus sebagai Tuhan? Nah, banyak orang tidak tahu juga, Bang. Yesus sebagai Tuhan itu apa? Dipikirnya Yesus sebagai Tuhan itu adalah Yesus adalah sejenis partikel tertentu. Ya itu tadi itu, yang saya bilangin tadi itu. Yesus Tuhan artinya Yesus itu kodratnya begini, kodratnya begitu. Bukan itu. Yesus Tuhan itu artinya Yesus tuh jadi kepala, jadi raja yang memerintah kita. Itu artinya Yesus Tuhan itu. Kalau orang masih, saya kasih contoh, orang masih satu megang paha istri orang. Kemudian orang masih kerjanya dugem-dugem. Mabok-mabok. Sambil begitu-begitu. Yesus belum jadi Tuhan di hidup dia, Bang. Belum. Yesus jadi Tuhan tuh artinya Yesus memerintah, gitu loh. Yesus tuh pegang kendali, itu artinya Yesus menjadi Tuhan itu. Coba kalau bagi orang Islam, apakah Yesus menjadi Tuhannya? Tidak. Yesus tidak pernah jadi Tuhan bagi orang Islam. Dan Yesus bukan Tuhannya orang Islam. Karena Yesus tidak memerintah dia. Banyak orang nggak ngerti itu, Bang. Gitu.
Sedikit lagi. Karena Ya, saya pernah diskusikan itu. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan tidak ada nama lain selain di langit ataupun di kolong langit ini yang lebih tinggi dari itu, ya kan? Tetapi ada yang menyatakan Yahweh itu Bapaknya. Iya, makanya ya itu jawabannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 27-28. Coba Abang buka. Makanya tuh Yesus menjadi Tuhan tuh ada tujuannya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, sesungguhnya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada tujuannya Yesus jadi Tuhan itu, Bang. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Silakan. Ayat 27 ya? Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Oke, nya yang ke satu sama nya yang kedua apa itu coba? Sebab segala sesuatu telah ditahlukannya, terus di bawah kakinya. Coba jelasin dulu sebelum lanjut. Segala sesuatu telah ditaklukkannya. Artinya Yesus menaklukkan segala sesuatu, betul? Coba Abang baca dulu, baca lagi, baca selesai satu ayat dulu. Coba 27-nya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Wah, oke, itu berbicara siapa, Bang? Berbicara Yesus. Kristus. Ya, siapa yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus? Oke, ke 28 aja, biar Abang nggak usah bingung. 28, silakan 28. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Coba, Apa Abang nangkep nggak maksudnya itu? Ya, antara Bapa dan anak nih berarti. Iya. Coba 28-nya, bacakan Bang. Lagi satu kali lagi. Waduh, udah saya buka lagi. Ya, silakan. 1 Korintus 15 ayat 28. Baik. Ya. Ayat 28-nya. Ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Stop. ia, Stop. Okay. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, terus maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Oke, di bawah Dia situ siapa? Bapa. Iya. Maka Dia sendiri sebagai anak, yaitu Yesus, akan menaklukkan dirinya di bawah menaklukkan dirinya di bawah Dia. Siapa Dia di situ? Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Di bawah kaki Kristus. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Iya, itu Kristen tuh kayak begitu, Bang. Jadi Yesus itu betul-betul diutus Bapa di surga. Untuk apa? Untuk supaya membawa semua manusia itu kepada Bapa di surga. Membawa yang percaya kepadanya. Yang nggak percaya kepadanya yang ngapain? Nggak dipaksa-paksa. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang begini? Bentar, ada telepon tadi. Makanya di situ dikatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu loh. Jadi supaya Yesus menjadi Tuhan, dan ketika Yesus menjadi Tuhan kita, berkuasa atas kita, maka Yesus itu akan membawa kita kepada Bapa di surga. Kitab Wahyu berbicara tentang itu, Bang. Barang siapa menang,
ia akan kuberikan. Abang baca sajalah di kitab Wahyu. Seperti itu. Oke, seperti itu Bang. Ya, tapi sedikit lagi Bang Edis. Oke, silakan Bang. Karena saya masih belum apa ya. Kalau misalnya orang Israel yang menyembah Tuhan Allahnya Adonai, Sema yang disebutkan tadi ya, itu merujuk kepada nama bilanglah YHWH tadi. Sementara mereka menyalibkan Kristus, mereka tidak percaya. Bahkan Yesus menyatakan begini, iblislah yang menjadi bapamu. Betul. Ya, makanya Bang begini. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah yang mereka sembah, mereka menyembah YHWH, tapi mereka nggak mengenal Yesus. Yang mereka sembah itu iblis Bang. Oh. Makanya kata Tuhan Yesus, jikalau Allah adalah bapamu, maka kamu akan melakukan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Begitu. Tetapi yang mereka sembah, yang mereka puja itu bukanlah Bapa di surga. Mereka itu menyembah dan memuja Tuhan hayalan mereka sendiri. Sekarang banyak Bang, orang beragama itu banyak seperti itu Bang. Sekarang saya tanya sama Anda nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih lagi gambar Bang. Nih, menurut Anda Bang, menurut Anda, apakah orang ini telah membuat Tuhan hayalannya sendiri? Saya tanya sama Anda. Ya, makanya dia tidak akan mendengar apa kata Tuhan Yesus. Nggak mau. Tuhan Yesus kalau ngomong sama dia, jangan kau sembah patung, dilempar sama mereka Tuhan Yesus itu. Iya, dilempar. Karena apa? Mereka nggak mau mendengar, karena mereka ini udah bebal. Begitu. Tuhan Yesus bilang apa? Mereka nggak mau dengar. Mereka hanya mau dengar pemuka-pemuka agama mereka. Sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak dengar apa kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka mengeluh-elukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kasih ranting-ranting. Mereka buka baju, kasih mereka lewat. Raja datang. Untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Mereka maunya apa? Ayo, pokoknya harus kita hantam ini Roma ini, biar berdeka kita. Itu kemauan mereka. Mereka mau membuat Yesus seturut dengan kemauan mereka. Ketika nggak mau, lempar, salibkan dia. Yang terjadi seperti itu, Bang. Iya. Dan itu terjadi, itu berulang-ulang Bang, berulang-ulang itu terjadi sebenarnya terhadap para pemuka-pemuka, para penginjil-penginjil, terjadi seperti itu. Ya, kadang-kadang ketika kita tidak mau menuruti kemauannya, mereka menjadi beringas Bang. Iya. Contohnya, ya Abang tahu sendiri lah kan. Iya. Loh iya ada Bang seperti itu. Ya kan? Karena dia punya duit, ya, dia harus mengatur. Kamu harus bilang begini. Kamu harus bilang kita harus sembah patung-patung itu, harus. Ada seperti itu ada. Oke Bang, saya udah dapat poinnya. Artinya saya memang apa yang saya coba pelajari tentang ransom theory. Ini dari dari bapak-bapak gereja juga saya coba untuk pelajari itu. Ransom theory of atonement. Dan saya memang membuat sedikit kajian pribadi untuk melihat yang saya bilang tadi si pembawa terang yang saya katakan di awal Lucifer, dengan bagaimana yang dari setiap awal ke zaman Yesus di masa orang Israel dan sampai saat ini, dan saya menggambarkan tentang hal apa. Tadi saya sepakat ya ketika merujuk ke nama, bilanglah 4 huruf tadi, merujuk kepada siapa. Ya, saya sepakat dengan Bro Edis. Cuma memang, tadi saya baca di situ ada yang minta naik tuh. Iya, tapi begini Bang. Kadang-kadang Bang, iblis itu dia menyamar sebagai malaikat terang, bahkan dia membawa-bawa nama Tuhan. Saya kasih contoh Bang. Orang-orang yang menyembah patung-patung itu akan mengatakan bahwa itu Tuhan. Patung itu Tuhan. Bang. Sama seperti itu Bang. Tapi Tuhan yang lain, ternyata dia itu mengangkat atau memberitakan Tuhan yang lain. Namanya tetap sama. Saya kasih contoh Bang, Saya pernah nggak nunjukin kepada Abang
orang pakai baju namanya dondi. Namanya tahu dondi Tan? Ya. Nah, dia pakai baju tulisannya itu Jesus. Mhm. Tapi percaya nggak Anda bahwa Yesus di situ adalah Yesus palsu? Sepertinya ya, pastinya ya. Iya, jangan salah. Dia tulisannya Yesus, tapi Yesus yang memberitakan asyhadu alla ya itu. Iya. Jadi jangan seperti itu juga Bang orang-orang Bang. Banyak sekarang itu. Dia bilang, ini Maria, ini Maria. Bukan Maria ini, Bro. Bukan Maria. Siapa bilang itu Maria? Gitu. Saya juga sudah menunjukkan tadi banyak hal. Banyak orang membawa-bawa sesuatu, tapi itu KW Bang, palsu. Sama seperti ini Bang. Orang mengira-ngira mengatakan ini Bunda Maria. No, ini bukan Bunda Maria ini. Bukan. Jangan kau fitnah ini Bunda Maria. Ini lebih persis kepada kuntilanak. Begitu. Banyak Bang orang seperti itu Bang. Dibilangnya Yesus, tetapi yang diajarkan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Coba. Donditan pakai kaos Yesus, tetapi Yesus yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ini dikatakan Maria Bang, tetapi yang diberitakan adalah apa? Berdoalah kepadaku, katakanlah kepadaku Bunda. Gak pernah Maria ngomong begitu, botol. Gak pernah. Makanya saya agak keras gitu ngomongnya. Bro Edis gini, tadi saya baca sedikit itu ada yang minta dinaikkan is this my way. Tapi sudah Bang, sudah jam 12 malam. Mungkin kita lanjut besok lagi ya. Ya, yang pastinya saya coba ingin bertanya itu, saya sudah dapatkan poinnya. Oke. Terima kasih banyak tentunya, artinya saya banyak terberkati dan banyak membantu. Lain kali kita bisa diskusi lebih dalam lagi mengenai hal itu mungkin. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya teman-teman ya, yang saya katakan itu memang rada-rada keras dan membuat telinga orang itu panas. Begitu, apalagi orang-orang awam yang dia tuh hobi banget nyembah-nyembah patung. Memang teman-teman, saya mohon maaf ya, harus saya beritakan seperti itu ya. Enak nggak enak di telinga kalian. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman maksud baik saya yang saya sampaikan dengan keras ini menyadarkan orang-orang, dan puji Tuhan teman-teman, beberapa ya itu sudah sadar, beberapa sudah mengetahui bahwa betul kok yang dikatakan Edis itu sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja dulu teman-teman, kita rehat dulu. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin berdebat, berdiskusi dengan saya, mari kita berdiskusi. Ayo kita berdiskusi, ya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya Anda tidak kuat lagi diskusi, Anda tidak mampu lagi membantah argumen, sudah saya bilang, berangkat ramai-ramai ke Mabes Polri. Sudah saya bilang, tolong berangkat rame-rame. Jangan cuman Edis sendal Edis begini begitu. DO 2 kali. DO 2 kali dari mana? Saya lihat kan. Saya ngomong dulu lah masalah ini. Tenang. Edis DO 2 kali katanya, tenang. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya lihat lah, Bang, apa bener abang DO 2 kali katanya. Dikasihlah kepada saya. Inilah Bang buktinya Anda DO 2 kali, saya lihat. Edis Sida Butar, Unila, Universitas Lampung, tahun 1998. Tahun 98 itu saya itu kemungkinan masih kencing di celana, tahu nggak? Nah, ini tahun 98 itu saya masih SD, belum lulus, peang. Orang-orang ini kadang aneh. Sekarang gini aja lah, itu juga nggak saya pedulin lah. Mau kau bilang DO 2 kali pun tidak peduli saya. Substansi aja kau bahas. Mampu kau membahas substansi, ayo. Tapi saya pastikan kamu akan kencing di celana kalau membahas substansi. Iya, karena mereka nggak bisa. Ayo. Jadi saya mengajak kepada teman-teman,
kita ke substansi, kita bahas pokok bahasan itu. Sanggup kau berhadapan dengan saya membahas substansi? Ayo. Kalau kau bahas yang lain-lain, mendingan kau debat sama yang lain saja ya, tukang gosip. Ya, jangan sama saya. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu saja teman-teman. Kita rehat dulu. Sampai ketemu lagi besok-besok teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman ya. Support dan dukung channel ini teman-teman. Support ya. Support channel ini. Tap-tap layar, bagikan. Follow teman-teman. Follow supaya teman-teman bisa mengetahui akun orisinilnya. Karena di luar sana itu akun-akun palsu itu banyak sekali teman-teman. Ya. Support juga teman-teman channel ini. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte kan persembahan untuk membantu mensupport channel ini teman-teman ya. Boleh teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, mensupport ada di situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Ya, beritakan terus firman Tuhan. Mau itu tidak menyenangkan orang pun, kita harus memberitakan yang benar. Yang A, kita katakan A. Jangan gara-gara nanti mau jajak kompromi yang A kita bilang jadi B. Ya, ya pesan saya kepada RK, kepada Bom, kepada Rudy Yohanes, kepada PC The King, kepada yang lain-lain. Kalau kalian beritakan firman Tuhan, beritakan saja apa yang tertulis. Nggak usah lari ke kanan, lari ke kiri. Demi apa? Nanti kalau saya bilang begitu, nanti nggak ada lagi singa lewat. Ya, kalau Tuhan kalian sudah singa, sudah mamon, ya saya berlepas diri. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita rehat dulu. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat.